Sejarah Perang Padri. Perang Padri adalah sebuah konflik yang terjadi di Sumatera Barat, Indonesia. Pada awal abad ke-19, perang ini berlangsung dari tahun 1803 hingga ke 1838 dan melibatkan beberapa kelompok, termasuk kaum Padri, kaum adat, dan pemerintah kolonial Belanda. Perang Padri dimulai sebagai sebuah gerakan reformasi Islam yang dipimpin oleh beberapa ulama, termasuk Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Tambusai, dan Tuanku Rao. Mereka ingin menghapuskan praktik-praktik adat yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Perang Padri terjadi karena beberapa faktor yang kompleks dan saling terkait. Perbedaan ideologi antara kaum Padri dan kaum adat tentang bagaimana Islam harus dipraktikkan dan bagaimana masyarakat harus diatur. Kekuasaan dan pengaruh, perebutan kekuasaan dan pengaruh antara kaum Padri dan kaum adat, serta antara ulama dan pemimpin adat. Perubahan sosial yang cepat dan signifikan di Minangkabau, termasuk perubahan dalam sistem pemerintahan, ekonomi, dan budaya. Kolonialisme Belanda. Kedatangan kolonialisme Belanda di Indonesia dan upaya mereka untuk menguasai dan mengontrol masyarakat Minangkabau. Pengaruh Islam dari luar, terutama dari Arab dan Indi yang mempengaruhi pemikiran dan praktik Islam di Minangkabau. Perdagangan dan ekonomi yang berkembang di Minangkabau yang mempengaruhi kekuasaan dan pengaruh kaum Padri dan kaum adat. Kepemimpinan yang kuat dan karismatik dari tokoh-tokoh seperti Tuanku Imam Bonjol dan Tuanku Tambusai. Dukungan rakyat yang luas terhadap kaum Padri dan perjuangan mereka untuk menghapuskan praktik-praktik adat yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kondisi geografis Minangkabau yang berbukit-bukit dan berlembah-lembah yang memungkinkan kaum Padri untuk melakukan perlawanan gerilya yang efektif terhadap pasukan Belanda. Perang Padri dapat dibagi menjadi beberapa fase. Fase awal 1803 sampai 1815. Kaum Padri melancarkan serangan terhadap kaum adat dan pemerintah kolonial Belanda. Fase perlawanan 1815 sampai 1821. Kaum adat dan pemerintah kolonial Belanda melancarkan serangan balik terhadap kaum Padri. Fase damai 1821 sampai 1833 terjadi gencatan senjata antara kaum Padri dan pemerintah kolonial Belanda. Fase akhir 1833 sampai 1838, kaum Padri melancarkan serangan terakhir terhadap pemerintah kolonial Belanda, tetapi akhirnya kalah. Perang Padri memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat Sumatera Barat. Perubahan sosial. Perang Padri menyebabkan perubahan sosial yang signifikan, termasuk perubahan dalam sistem pemerintahan dan praktik-praktik adat. Perkembangan Islam. Perang Padri memperkuat perkembangan Islam di Sumatera Barat dan mempengaruhi pembentukan identitas Islam di Indonesia. Kolonialisme Belanda. Perang Padri memperkuat kolonialisme Belanda di Indonesia dan mempengaruhi pembentukan pemerintahan kolonial di Indonesia. Perang Padri memiliki beberapa dampak positif. Pembentukan identitas Islam. Perang Padri memperkuat identitas Islam di Minangkabau dan Sumatera Barat. Perang ini juga memperkenalkan ajaran Islam yang lebih murni dan mempengaruhi pembentukan identitas Islam di Indonesia. Perkembangan pendidikan Islam. Perang Padri mempercepat perkembangan pendidikan Islam di Minangkabau dan Sumatera Barat. Banyak sekolah dan pesantren Islam didirikan selama perang ini yang kemudian menjadi pusat pendidikan Islam di Indonesia. Pembentukan masyarakat madani. Perang Padri memperkuat masyarakat madani di Minangkabau dan Sumatera Barat. Perang ini juga memperkenalkan konsep masyarakat madani yang berbasis pada nilai-nilai Islam dan demokrasi.
Perkembangan ekonomi. Perang Padri mempercepat perkembangan ekonomi. Di Minangkabau dan Sumatera Barat, banyak infrastruktur ekonomi seperti jalan dan pelabuhan dibangun selama perang ini yang kemudian menjadi pusat ekonomi di Indonesia. Perkembangan kebudayaan. Perang Padri mempercepat perkembangan kebudayaan. Di Minangkabau dan Sumatera Barat, banyak tradisi dan budaya yang berkembang selama perang ini seperti tradisi lisan dan tarian yang kemudian menjadi bagian dari kebudayaan Indonesia. Tokoh yang terlibat dalam Perang Padri. Tuanku Imam Bonjol, pemimpin kaum Padri dan salah satu tokoh utama dalam Perang Padri. Tuanku Tambusai, pemimpin kaum Padri dan salah satu tokoh utama dalam Perang Padri. Tuanku Rau, pemimpin kaum Padri dan salah satu tokoh utama dalam Perang Padri. Gubernur Jenderal Belanda, pemimpin pemerintah kolonial Belanda di Indonesia selama Perang Padri. Sekian dan terima kasih. Oh ya guys, jangan lupa subscribe dan like. Ya guys ya.